Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video podcast CGP Angkatan ke-9. Perkenalkan, saya Nirina akan memandu acara ini beberapa saat ke depan. Para penonton sekalian, telah hadir di hadapan kita seorang guru. Beliau merupakan guru yang sedang mengikuti pelatihan guru penggerak Angkatan ke-9. Silakan memperkenalkan diri, Bapak. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Nirina. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Mahfuz Sofan, calon guru penggerak Angkatan ke-9. Saya seorang guru dari SMP Negeri 2 Babelan, Kabupaten Bekasi. Baik, beri aplaus untuk Pak Mahfud selaku tamu undangan kita pada kali ini. Pak Mahfud, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Kita ngobrol ringan-ringan saja ya, Pak. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 dalam pelatihan kali ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Perlu diketahui bahwa saya guru di sebuah sekolah yang berada atau bisa dikatakan jauh dari perkotaan, namun masih berada di wilayah Kabupaten Bekasi, namun cukup jauh dari pusat kota. Walau begitu, pertumbuhan perumahan sudah sangat masif di lingkungan kami, sehingga boleh dikatakan jika lingkungan sekolah kami sudah heterogen dari sosial dan kultur budaya. Hal ini karena banyaknya pendatang yang tinggal di lingkungan kami. Oh iya, Pak. Berarti maaf, bisa dikatakan desa berasa kota ya, Pak? Betul, Mbak. Sebelum saya mengikuti pelatihan CGP ini, khususnya modul 1 tentang pemikiran Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara, saya merasa jika selama ini apa yang saya lakukan dalam pembelajaran di kelas kurang optimal. Saya hanya mengejar ketercapaian pembelajaran pada saat pengajaran saya sesuai kurikulum yang berlaku. Mengejar KKM, menuntaskan materi pembelajaran, memberikan hukuman kepada siswa yang tidak sanggup mengejar ketertinggalan dari pencapaian materi dan sebagainya. Jadi intinya sekarang saya merasakan beban yang sangat tinggi pada siswa dan siswa saya pada waktu itu. Saya sudah membangun konstruksi kompetisi di antara anak didik saya, sehingga lebih banyak anak yang tidak mampu bersaing, akan banyak diam dan apatis terhadap pembelajarannya. Sangat-sangat sungguh menyedihkan. Jadi, menurut Pak Mahfud itu salah? Tidak salah sih, namun bisa dikatakan kurang relevan bagi pendidikan anak-anak zaman sekarang. Baiklah, Pak. Jadi, apa sih yang berubah dari pemikiran Bapak atau perilaku Bapak setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 pada pelatihan guru penggerak ini tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana beliau menyatakan bahwa konsep pendidikan dan pengajaran adalah sebuah upaya yang konkret untuk memerdekakan manusia secara utuh dan penuh yang membawa anak didik pada keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai dirinya dan lingkungan masyarakatnya. Dan juga merupakan pendidikan yang holistik, di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, yaitu budi pekerti melalui olah cipta, yaitu menajamkan pikiran, olah rasa, menghaluskan rasa, olah karsa, memperkuat kemauan, dan olahraga yang menyehatkan jasmani melalui sebuah proses pembelajaran atau lainnya yang berpusat pada murid. Pembelajaran yang berpusat pada murid atau peserta didik dilaksanakan dengan suasana keterbukaan, kebebasan, dan menyenangkan yang disesuaikan dengan kodrat alami peserta didik, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Hal ini yang mengubah pemikiran saya tentang pendidikan, di mana sebelumnya teacher center, saya harus ubah menjadi student center jika mau mengikuti konsep Ki Hajar Dewantara. Luar biasa. Selanjutnya, apa yang dapat Bapak terapkan lebih baik agar kelas Bapak ini mencerminkan pemikiran KHD? Langsung saya jawab ya. Oh, boleh Pak, silakan Pak. Baiklah, setelah mencoba memahami dan menghayati buah pikiran Ki Hajar Dewantara,
walaupun belum sepenuhnya paham. Saya akan menerapkan pola pengajaran yang holistik dan seimbang, yang sepenuhnya menghamba pada anak. Maksud menghamba di sini bermakna jika pembelajaran yang akan saya laksanakan berorientasi pada kebutuhan anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, tanpa melupakan sosiokultur budaya luhur yang ada di masyarakat sekelilingnya. Karena saya meyakini dengan mencintai budaya kita sendiri akan membuat jiwa-jiwa anak didik kita terisi dengan budi pekerti yang baik. Sebelum memulai pembelajaran, saya akan mengadakan asesmen awal agar mendapatkan gambaran kemampuan dasar dan minat anak didik saya. Kemudian dalam pembelajaran di kelas, saya akan dimulai dengan kesepakatan kelas yang akan memberikan rasa percaya diri dan tanggung jawab selama proses belajar berlangsung. Dalam proses pembelajaran di kelas, saya akan membuat rencana pembelajaran yang bisa diminati siswa, baik sumber belajar, media ajar, maupun suasana belajarnya. Dan semua itu saya mintakan pendapat dari siswa dan siswi di kelas saya. Refleksi dari proses pembelajaran secara rutin akan saya mintakan dari siswa dan siswi sehingga menjadi acuan peningkatan buat saya sebagai guru dan memerdekakan siswa agar bisa berpendapat dan mengungkapkan apa yang dirasakannya. Tak lupa, saya juga akan memasukkan penguatan profil pelajar Pancasila di setiap kegiatan pembelajaran agar tercipta budi pekerti yang baik pada anak didik saya. Mungkin itu saja secara garis besar yang akan saya lakukan agar kelas saya mencerminkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mahfud atas uraian yang sangat luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah untuk tamu kita pada kali ini. Baiklah, setelah kita mendengarkan paparan yang cukup gamblang dan luar biasa dari tamu undangan kita, yaitu Pak Muhammad Mahfud Subhan, tentang apa yang akan direncanakannya untuk mengimplementasikan buah pikiran Ki Hajar Dewantara, maka berakhirlah sudah podcast kali ini. Semoga podcast kali ini bisa memberikan manfaat dan motivasi bagi kita dan penonton sekalian. Izin saya yang bertugas undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.